Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Ida Ayu Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini disajikan dalam bentuk 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk yang pertama adalah peristiwa, yaitu momen yang paling penting dan mencerahkan pada saya pada proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Selanjutnya, saya dapat memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, menganalisis nilai dan peran guru penggerak, sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, membuka mata tentang bagaimana harusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, dan memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak, yaitu wiraga wirama, sesuai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 menurut pemahaman saya adalah pada modul 1 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada siswa dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat ataupun bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, baik di sekolah maupun di kelas. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi mati listrik di malam hari, dengan keadaan yang menjadi begitu gelap, dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya tiba-tiba listrik itu menyala. Dan seketika itu, perasaan saya menjadi sangat bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa sangat bersyukur dan sangat senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid saya dari pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar dan seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tetapi, sekarang saya merasa mata saya benar-benar terbuka untuk melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik saya yang selama ini saya lakukan. Yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen-momen tersebut terjadi,
Saya merasa bahwa satu, cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, hasil belajar siswa yang tinggi adalah tolak ukur kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang sudah saya lakukan menurut pandangan saya sudah baik. Dan yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain atau teman sejawat tidaklah penting untuk dilakukan. Tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajarannya yang saya lakukan sebelumnya. Dan setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya kepada ranah kognitif saja, tetapi pada ranah afektif dan psikomotoriknya. Pembelajaran yang saya dapatkan selanjutnya adalah saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Saya juga harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Dan yang terakhir, saya harus selalu melakukan praktek baik dan membagikannya pada rekan sejawat. Untuk yang keempat adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa saya sesuai dengan minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka menjadi individu yang merdeka, selamat, dan siap untuk bermasyarakat. Untuk yang kedua adalah inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media pembelajaran, berdasarkan kebutuhan siswa saya, dan terus membuat berbagai karya atau praktek baik bisa berupa video pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan modul ajar yang interaktif. Yang ketiga adalah reflektif. Artinya, saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Dan yang keempat adalah mandiri. Di sini, saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi yang tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Artinya, saya akan menjadi guru yang mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain dan komunitas praktisi
untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian pemaparan yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.